Ada, gue geleng-geleng kepala sendiri ngelihat handphone yang satu ini betapa banyaknya inovasinya ya kan. Ketimbang iPhone, ketimbang si Apple Keroak ya kan. Gila sih, udah kebiasaan nge-review Ipong gue jadinya kayak berasa itu-itu aja. Oke, jadi ini adalah Hot 12 Play Infinix Hot 12 Play. Ini adalah one of the best smartphone untuk budget 1 jutaan, gila banget. Jadi kalau lo beli ini gila sih, ini anjir lah. Entah kenapa gue jatuh cinta banget, falling in love banget lah sama nih handphone. Wah gila, kalau abis nge-review iPhone, abis itu nge-review handphone yang satu ini, berasa langit dan bumi gitu. Inovasinya tuh di HP 1 jutaan tuh udah gila sekarang ya. Meskipun cuman buy software aja. Oke, jadi ini adalah sebuah handphone yang menurut gue sangat layak banget sih buat dipakai, buat dibeli, serah lah. Dan by the way ini kayaknya bukan video review deh, lebih ke video gibah kali ya. Kita ngegibahin, ngebacotin si barang yang satu, si Infinix yang satu ini. Kalau lo pengen cek video review, cek channel lain lah yang lebih proper, yang lebih lengkap lah pembahasannya. Kalau ini bukan review, lebih ke gibah aja. Oke, di sini yang bikin mata gue terpaku adalah baterainya gede parah. Ada 2 poin ya. Yang pertama baterainya 6000 mAh. Wajar, kalau dibandingkan iPhone tuh udah berapa iPhone tuh ditumpuk ya kan. Terus RAM-nya 4 GB, cuman ada virtual RAM-nya. Jadi lu bisa tambah lagi dari 4 GB jadi 3 GB ya kan. Untuk internalnya ini 128 GB. So lu bayangin ya, budget 1 jutaan, RAM-nya bisa jadi 7 GB, internalnya 128 GB dan baterainya 6000 mAh. Parah sih. Dan ngomongin soal spek, apa yang diberikan sama Infinix ini udah klimaks men. Kayak anjir lah ya, serendah apa sih mereka ngambil untung ya kan. Gue kayak terpukau aja gitu. Lo bisa lihat sini untuk spek-speknya udah Type C pula ya kan. Baterainya udah segede gaban pula. Buset dah, untuk chipsetnya juga menurut gue kalau buat game-game ringan gitu, wah masih disikat langsung cincai habis lah. Pokoknya nih HP gila sih, gue suka banget sama nih HP, gila sih. Parah. Mungkin kalau di brand lain ya, dengan fitur-fitur yang ada seperti ini mungkin harganya bakal 2 juta, hampir ke 3 juta gitu ya. Tapi di Infinix harganya cuma 1 jutaan. Dan udahlah, kita langsung skip aja lah. Kalau buat unboxing gue yakin ini karena LED ya, video LED review, bukan video review ya, lebih ke video gibah aja. Jadi video gue telat. Jadi kalau gue yakin lo udah pada tahu lah unboxing ya, apa aja isinya. Dan handphone ini kalau dilihat dari dekat ketika lo beli, ini sensasinya tuh bukan Infinix yang sedari dulu-dulu ya. Udah banyak banget improvement yang terjadi di Infinix yang satu ini. Oke, kita mulai dari unitnya dulu. Untuk Infinix sendiri kalau lu buka kotak ya, kalau lu beli baru keadaannya seperti ini. Di sini ada bungkusan plastik lagi di handphonenya. Dan which is ini gue suka banget dan kelihatan apa ya, kayak kelihatan warna-warni gitu. Gue suka banget waktu feel unboxing. Cuman sorry gue skip unboxing karena ini handphone udah ada dari dulu ya kan. Jadi udahlah, nggak usah lah unboxing. Dan di sini ada tulisannya 90 Hz, baterai 6000 mAh, 4 GB, terus bisa ditambah 3 GB lagi untuk RAM-nya ya kan. Ada chipsetnya pula, ada penjelasannya semua detail, speknya maksud gue, highlightnya. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini dalam keadaan terbungkus. So gila, amazed gue dengan packingan yang ada di dalam. Dan ini total di dalam kotaknya seperti ini. Dan gila, wah makin parah sih Infinix, makin bagus. By the way ini unit yang lagi lo lihat ini unit baru ya. Kalau lo pengen unit Infinix Hot 12 Play seperti ini dengan kondisi lebih murah ya, kondisi second, di online shop gue juga ada linknya, gue taruh di deskripsi. Untuk Infinix Hot 12 Play yang lebih murah daripada harga baru, kira-kira lu bisa saving ratusan ribu lah daripada beli baru, beli second ya kan. Dan kondisinya mirip kayak baru. Linknya di deskripsi gue taruh buat yang pengen sikat HP ini. Oke lanjut. Untuk packingannya kalau udah dibuka lu bakal dapat hard case seperti ini ya. Ini hard case saran gue kalau lu udah pakai jangan lepas pasang, bakal nyebabin baret sih di bagian bezel. Tapi it's okay lah, daripada nggak dikasih mendingan dikasih. Terus untuk perintilannya lu dikasih charging, lu dikasih kabel, anjir rapihnya itu loh. Biasanya tuh kotak Infinix tuh klotok gitu loh, bisa dikocok-kocok gitu ya kan, karena nggak ada apa kompartemennya pemisahnya. Kalau ini ada kabelnya, terus ada pemisahnya, ada adaptornya, jadi
feel-nya tuh kalau kita beli tuh udah kayak bukan beli mainan gitu, kayak bisa dikocok-kocok isinya ya kan. Sebelumnya tuh produk Infinix rata-rata seperti itu. Tapi yang ini di budget sejutaan aja udah dipikirin sama si pihak Infinix. Good job banget sih, gue suka banget men sama packingan dari Infinix ini. Dari dulu gue beli Infinix yang murah meriah tuh kotaknya tuh ngeselin, yang bisa dikocok-kocok. Sini kita bakal dapat kabel USB Type C, dan di sini kita juga dikasih adaptor yang which is bukan fast charging banget tapi lebih ngebut daripada ya adaptor iPhone XR ya kan. Iya, yo iPhone XR 5 jutaan, ya adaptornya nggak fast charging kayak gini, nggak lebih cepet dari ini ya kan. Dan ngomongin soal HP-nya sendiri, wanjay, gila sih. Dari sisi model memang yang bukan the best, tapi gue jelasin dulu deh. Nah, di bagian sampingnya ada SIM card tray. Ini SIM cardnya bisa double SIM, plus bisa ditambah SD card, bisa dimasukin secara bersamaan. Jadi dia ada 3 slot ya, dan rapi banget ya finishingnya, gila ya. Dan untuk di bagian bawahnya itu dia ada 2 lubang untuk speaker, terus ada lubang untuk Type C, ada jack audio dan mikrofon. Ini mikrofon ini apa ya, lubang kesenangan lah buat gue, karena headset ya kan, earphone yang beredar di luar sana tuh bukan lightning ya, masih jack audio 3,5 banyak beredar. So ini berguna banget buat gue. Untuk tombol power, tombol volumenya, semuanya tuh agak menonjol, cuman empuk banget gitu, empuk parah. Berasa banget, ini solid banget desainnya. Dan untuk kameranya lo bisa lihat sendiri nih, lensa ada 2 dan ada flashnya dan ada fingerprintnya. Memang untuk fingerprint harus agak sedikit adaptasi ya, karena gue biasa pakai fingerprint di agak-agak tengah dikit, ini agak ke atas sedikit. Cuman it's okay, enak. Dan untuk respon fingerprintnya cukup bagus sih. Gue suka banget sama Infinix yang satu ini. Sekarang kita ngomongin soal layar men. Aduh, gimana ya gue jelasin ya. Lo kalau biasa beli HP sejutaan gitu tuh lo bakal dikasih spek yang medit, pelit-pelit amat gitu. Tapi dengan Infinix ini dia tuh bisa mengakali ya kan. Memang gak dikasih yang AMOLED, tapi better than nothing gitu. Dia tuh dikasih layar yang bening parah. Menurut gue kalau lo beli produk Samsung di budget sejutaan HP baru ya, lo bakal dapat chaos sih. Lo bakal dapat ya menurut gue speknya spek kentang gitu, spek nanggung gitu. Tapi kalau lo pilih Infinix Hot 12 Play yang satu ini gila, gue seneng banget main layarnya tuh enak banget, bening parah, kontrasnya cukup enak, sadis sih. Dan ya dia kameranya titik itu, dan gue suka sih desainnya. Yang gue suka dari layarnya tuh ini dia cuy, ini udah berasa ngeledek iPhone ya. Kalau lo pakai iPhone 8 yang harganya 3 juta, 2 jutaan sekian, iPhone SE yang harganya hampir 4 juta, 5 juta. Dengan adanya fitur 90 Hz pada layar si Infinix yang harga sejutaan, itu iPhone lo yang harga berjuta-juta tuh berasa diledekin men ya kan. Dan really ketika dioperasikan layarnya gila, enak banget men. Gila gitu, gue bingung gitu. Gue suka banget sama layarnya tuh, smooth banget cuy. Gila. Ini feels better, feels so premium sih buat gue. Dan nah ini nih, Apple tuh kalau nyiptain OS terbaru, OS 16 tuh fully bullshit of gimmick ya. Wallpapernya aneh-aneh, bisa gerak dan lain-lain. Tapi look at that thing bro. So ini ada maraton daya. Memang ini cuman by softwaring aja, ini programming. Cuman ini berguna banget. Lo bisa lihat ya, ini bisa lihat ada pacu daya, bisa nambah 3 jam sampai 4 jam untuk penghematan. Ada lagi di bawah penghemat daya ultra ya. Sadis, ini bisa sampai nambah 267 jam penghematan. Itu mungkin kalau di hari bisa 11 hari lah kalau dibikin hari jamnya. Sadis ya, ini udah main minggu-mingguan ini HP. Dan kalau diaktifin penghemat daya ultranya, kalau diaktifkan sini ada notif, hanya telepon, SMS dan kalender yang tersedia ketika diaktifkan. Oke, kita langsung aktifkan. Gue bakal kasih lihat ya tampilannya ketika mode daya penghemat ultranya yang bisa tahan sampai 11 hari seperti apa. Dan tarat seperti ini cocok banget buat lo yang traveling ya kan, yang cuma bisa terima telepon mungkin kalau penting-penting amat baru ada nelpon secara langsung. Menurut gue anjir, padahal tuh kenapa ya software yang ada di Apple tuh seharusnya memudahkan gitu, kayak lebih ke fungsional daripada wallpaper nano warna-warni. Terus satu lagi nih, untuk RAM-nya bisa ditambahin juga. Emang ini by software juga, semuanya diatur dari 4 GB bisa ditambah jadi sampai 3 GB. So untuk
total RAM-nya itu bisa sampai 7 GB. Kalau lo ngerasa seandainya lo lagi ngejalanin banyak aplikasi agak sedikit berat, ya lo tinggal tambahin lah RAM-nya. Enak kan, udah kayak beli RAM gitu, udah kayak beli paket gitu. Kalau mau nambahin 1 GB bisa, 2 GB bisa, 3 GB bisa, ya kan, cincay lah. Jadi lo kalau lagi banyak kerja gitu di handphone, lagi buka-buka email, lagi buka WhatsApp, lagi nonton YouTube juga, lagi buka video bokep juga, ya kan, lagi nonton-nonton video-video yang dimasuk-masukin yang ada ping-pingnya gitu, itu nggak ngerasa lemot ya kan, nggak ngerasa berat gitu maksud gue. So lo tinggal aktifin aja RAM tambahan 3 GB. RAM standarnya 4 GB, bisa ditambah jadi tambah 3 GB lagi. Gila, sadis sih. Meskipun ini by software, jatuhnya bukan gimmick ya kan, jatuhnya bisa kepake. Andai kata inspirasi Apple baik gitu. Anjir. Nah sekarang ngomongin soal kamera Infinix Hot 12 Play yang saat ini gue nggak bisa bicara banyak, tapi enough lah. Kalau dibandingkan dari harga price to price, kalau lo beli iPhone yang sejutaan, kamera dari Infinix ini juga fiturnya bahkan lebih mewah, lebih banyak ketimbang iPhone. Lo bisa otak-atik lebih banyak di Infinix ini ketimbang iPhone yang harga yang sama dengan Infinix ini. So menurut gue kalau masalah kamera ini enough, menurut gue udah cukup. Dan lo bisa lihat sendiri ini hasil jepretan ya, ini gue coba samain dengan hasil kotaknya, jadi lo bisa lihat sendiri senatural apa hasil fotonya. Oke, kesimpulannya dari handphone ini menurut gue, kalau lo orang punya budget yang ngepas, super ngepres, tapi pengen handphone itu dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun awet, mulai dari baterai consumption ya, mulai dari HP-nya nggak takut lemot-lemotan lagi. Menurut gue ini, wah, no debat, no basa-basi, ini bisa banget dipakai buat kerja keras dan buat ngegame ringan, sikat semua. Dan buat lo yang pengen beli secara second yang lebih murah dibandingkan baru, kalau nggak salah hampir ke 2 juta gitu. Kalau yang second harga cuma 1 juta lewat dikit, menurut gue ya buat lo yang pengen unit secondnya ada di online shop gue, linknya di deskripsi di bawah video ini.